Selamat datang di Nerd Investor. Ekonomi yang sedang sulit dapat menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang, terutama dalam hal keuangan. Namun, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini dan menjaga agar uang Anda tetap aman. Tetapi pertama-tama hal terbaik yang memiliki dampak terbesar untuk channel ini adalah dengan klik tombol subscribe dan like-nya agar Anda tidak kelewatan video-video yang bermanfaat dari Nerd Investor lainnya. Terima kasih untuk yang sudah mau subscribe dan like. Ini foto kucing lucu yang sedang kaget. Lanjut ke topik pembahasan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang sulit adalah dengan mengatur anggaran. Ini berarti menentukan berapa banyak uang yang Anda miliki, berapa banyak uang yang harus Anda habiskan setiap bulan, dan berapa banyak uang yang harus Anda simpan. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang Anda miliki dan berapa banyak yang harus Anda habiskan, Anda dapat menentukan berapa banyak uang yang harus Anda simpan setiap bulan. Anggaran yang baik akan membantu Anda mengetahui di mana uang yang memang harus dikeluarkan dan di mana uang yang Anda dapat simpan. Selain mengatur anggaran, mengevaluasi kebutuhan Anda juga penting. Mengevaluasi kebutuhan Anda berarti melakukan evaluasi terhadap segala hal yang Anda perlukan dan inginkan, dan membedakan mana yang sebenarnya penting dan mana yang tidak. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat daftar kebutuhan dan mengelompoknya menjadi kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar Anda dapat hidup dengan sejahtera seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak sepenting kebutuhan primer, seperti perjalanan eksklusif, barang-barang mewah, atau hobi yang mahal. Setelah Anda mengelompokkan kebutuhan Anda dapat mengevaluasi di mana Anda dapat menghemat uang. Misalnya, Anda dapat mencari tempat tinggal yang lebih murah atau mencari tawaran harga yang lebih baik untuk barang-barang yang Anda perlukan. Anda juga dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti mengurangi frekuensi perjalanan eksklusif atau mencari hobi yang lebih murah. Secara keseluruhan, mengevaluasi kebutuhan Anda adalah cara efektif untuk menghemat uang dan menentukan di mana Anda dapat menghemat uang tanpa harus mengorbankan kualitas hidup Anda. Anda juga dapat menghemat uang dengan mengejar tawaran diskon dan promosi. Mengejar tawaran diskon dan promosi adalah cara lain untuk menghemat uang. Banyak toko dan perusahaan menawarkan diskon dan promosi sebagai cara untuk menarik pelanggan dan menjual produk atau jasa mereka. Ini dapat berupa diskon barang-barang tertentu, potongan harga, atau penawaran gratis. Anda dapat mengejar tawaran-tawaran ini dengan cara mencari informasi tentang tawaran diskon dan promosi yang tersedia di toko atau perusahaan yang Anda minati. Beberapa cara untuk menemukan tawaran diskon dan promosi adalah dengan mengunjungi situs web toko atau perusahaan yang Anda minati, berlangganan newsletter atau email mereka, atau mengikuti akun media sosial mereka. Anda juga dapat mencari aplikasi atau situs web yang mengumpulkan tawaran diskon dan promosi dari berbagai toko dan perusahaan. Anda juga dapat menghemat uang dengan mengejar tawaran diskon dan promosi di saat-saat tertentu seperti hari libur besar, musim liburan atau hari-hari khusus seperti hari belanja nasional. Pada saat-saat ini banyak toko dan perusahaan menawarkan tawaran diskon dan promosi yang lebih menarik. Secara keseluruhan, mengejar tawaran diskon dan promosi adalah cara yang efektif untuk menghemat uang. Anda dapat menghemat uang yang seharusnya Anda habiskan dengan memanfaatkan tawaran diskon dan promosi yang tersedia di toko atau perusahaan yang Anda minati. Namun, pastikan Anda hanya membeli barang atau jasa yang sebenarnya Anda butuhkan dan tidak terpengaruh oleh tawaran diskon dan promosi yang tidak penting. Selain mengejar diskon untuk berhemat, Anda juga dapat menghemat uang dengan berinvestasi. Berinvestasi adalah cara lain untuk menghemat uang dalam jangka panjang. Berinvestasi berarti menempatkan uang Anda ke dalam instrumen keuangan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Beberapa contoh instrumen keuangan yang dapat Anda pilih adalah reksadana, saham, atau deposito. Reksadana adalah salah satu instrumen keuangan yang populer di Indonesia. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang digunakan untuk membeli efek seperti saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan dapat memberikan keuntungan yang cukup baik jika dikelola dengan baik. Saham adalah salah satu instrumen keuangan yang dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi, namun juga memiliki risiko yang cukup tinggi.
Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar saham. Investasi saham dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi jika dipilih dengan baik dan dikelola dengan benar. Deposito adalah instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan. Deposito adalah simpanan yang ditempatkan di bank dengan jangka waktu tertentu dan dapat memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito juga aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS, hingga 2 miliar rupiah. Sebelum berinvestasi, penting untuk memahami risiko yang terkait dengan setiap instrumen keuangan. Anda juga harus memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko Anda, yaitu tingkat toleransi risiko Anda. Selain itu, pastikan Anda memahami cara kerja dan mekanisme dari instrumen keuangan yang dipilih. Secara keseluruhan, berinvestasi adalah cara yang baik untuk menghemat uang dalam jangka panjang. Namun, pastikan Anda memahami risiko yang terkait dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko Anda. Anda juga harus memonitor perkembangan investasi Anda secara berkala untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi, jangan khawatir jika ekonomi sedang sulit. Dengan mengatur anggaran, mengevaluasi kebutuhan, mengejar tawaran diskon dan promosi, serta berinvestasi, Anda dapat menghemat uang Anda dan menjaganya tetap aman. Ingatlah untuk selalu membuat rencana keuangan dan mengikuti rencana tersebut. Selalu tetap berpegang pada anggaran yang telah Anda buat dan jangan tergiur untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Tidak ada cara yang pasti untuk menghemat uang, namun dengan melakukan beberapa hal di atas, Anda dapat membuat perubahan yang signifikan dalam keuangan Anda. Ingatlah untuk selalu berpikir kreatif dan mencari cara untuk menghemat uang. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan ragu untuk meminta bantuan dari profesional keuangan jika Anda merasa kesulitan.